Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armen Kerdianti, NPM 1869103111, kelas 6D. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil proposal saya, yaitu pemberian reward dan punishment dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 012 Simpalebu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, tahun ajaran 2010-2011. Baiklah, latar belakang berbicara tentang dunia pendidikan yang berkembang saat ini mengacu pada 3 sistem, yakni pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pada tulisan ini, penulisan mengkaji tentang salah satu saja, yakni pendidikan formal. Pendidikan formal di Indonesia memiliki 3 tingkat, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk memfokuskan penelitian, penulisan hanya akan meninjau bagaimana pelaksanaan pembelajaran di salah satu tingkat saja, yakni pendidikan dasar. Berdasarkan observasi sederhana yang peneliti lakukan, ketidaktuntasan dalam pembelajaran matematika disebabkan oleh kurangnya tempat penggunaan strategi pembelajaran guru matematika yang berperan utama dalam proses belajar mengajar matematika di SD. Di SDN 012 Simpalebu, data yang didapat mengenai hasil belajar siswa kelas 2 pada untuk mata pelajaran matematika memperlihatkan bahwa nilai siswa-siswa tersebut tidak mencapai nilai ketuntasan atau di bawah standar KKM. Metode pembelajaran yang dipergunakan guru matematika yang bersangkutan memperhatikan bahwa siswa kurang diberi latihan menjumlah atau operasi matematika lainnya. Hal ini tentu membuat tindakan perbaikan atau tindakan penggulangan agar hasil belajar siswa tersebut mampu menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan KKM yang ditetapkan, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat di dalam pelaksanaan proses pembelajaran matematika di mana siswa dituntun untuk banyak latihan atau mengerjakan soal-soal. Selanjutnya, sesuai dengan asumsi demikian, maka penelitian bermaksud mengadakan penelitian dengan judul pemberian reward dan punishment dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2 SDN 012 Simpalebu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, tahun ajaran 2010-2011. Identifikasi masalah. Jadi, dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang dapat mengenal hasil belajar siswa kelas 2 pada untuk mata pelajaran matematika memperhatikan bahwa nilai siswa tersebut tidak mencapai nilai ketuntasan atau di bawah standar KKM. Metode pembelajaran yang dipergunakan guru matematika yang bersangkutan memperhatikan bahwa siswa kurang diberi latihan menjumlah atau operasi matematika lainnya. Yang kedua, dan sebagai besar waktu belajar digunakan guru untuk menjelaskan materi penjumlahan menyimpan tersebut sehingga terlaksana menonton dan membosan bagi siswa. Rumusan masalah. Pada sebuah penelitian, masalah merupakan kunci dari kegiatan.
Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Sukno 2012. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah diberi Raward dan Pusmen SDN 012 Simpang Lebu. Yang kedua, apakah pemberian Raward and Pusmen dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada siswa kelas 2 SDN 012 Simpang Lebu? Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah diberi Raward and Pusmen pada siswa kelas 2 SDN 012 Simpang Lebu. Yang keempat, untuk mengetahui apakah pemberian Raward dan Pusmen dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada siswa kelas 2 SDN 012 Simpang Lebu. Dalam penelitian tentunya terdapat beberapa manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi penelitian ini yang pertama bagi peserta didik, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi peneliti. Kajian teori dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kata hasil dapat berarti peroleh, akibat dan suatu yang diadakan oleh usaha atau Departemen Pendidikan Nasional 2008. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Ada pula yang mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nana Sujatna 2009. Tujuan penelitian hasil belajar. Adapun tujuan penelitian hasil belajar menurut Zionel Arifin 2014 adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan bina dan pengembangan lebih lanjut, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan. Yang kelima, untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, untuk menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. And Pusmen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Raward merupakan pemberian hadiah karena memenangkan suatu perlombaan, pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, kenang-kenangan tentang perpisahan cendera mata. Hadiah adalah suatu yang diberikan kepada orang lain karena sudah bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki, yakni mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah dan tata tertib yang sudah ditentukan. Suharsini Arikunto 1990.
Selanjutnya, hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang atau orang tua, guru, sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Ngalim Purwanto 2011. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Artinya bahwa ganjaran suatu aturan yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup, dalam hal ini pergaulan hidup peserta didik yang berbeda di sekolah. Kelebihan dan kekurangan menurut Jasa Ungu Muliawan 2016, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Rawer and Kuzmin adalah sebagai berikut. Kelebihannya yaitu yang pertama, memicu peserta didik untuk berkompetisi. Yang kedua, memotivasi belajar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Yang ketiga, kemampuan belajar peserta didik dapat bersifat menyebar dan merata ke seluruh peserta didik. Hal ini mungkin terjadi disebabkan adanya unsur psikologis dalam berkompetisi, ditambah adanya unsur kesepahaman pengetahuan pada diri peserta didik. Yang keempat, ikatan emosional peserta didik dengan guru dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kelima, bersifat mudah dan menyenangkan. Yang ketujuh, bagi peserta didik yang malas belajar terpacu untuk ikut berkompetisi. Kelemahannya yang pertama yaitu 1. Membutuhkan biaya tambahan untuk menyiapkan hadiah. Yang kedua, terkadang dapat menjadi beban psikologis tersendiri bagi peserta didik pemalas, memiliki mental lemah. Yang ketiga, pada umumnya terfokus pada peserta didik yang aktif. Reward Kuzmin dengan hasil belajar. Hadiah atau reward tidak harus selalu dalam bentuk barang mahal, bahkan dapat melalui motivasi. Pemberian hadiah ini akan memacu peserta didik untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, mereka yang belum berhasil mendapatkan akan termotivasi pula untuk bisa mengantongi hadiah, mengajar ketertinggalannya dari teman-temannya. Pujian atau Kuzmin hampir sama dengan reward. Bedanya, jika reward bisa terwujud benda, sedangkan kepada peserta didik Anda yang berprestasi. Pujian yang bersifat membangun akan membuat peserta didik semakin termotivasi melakukan hal yang lebih baik lagi. Randy Faldi Syukur 2012. Kesulitan belajar juga berkaitan dengan hasil belajar, di mana peserta didik belajar yang tidak teratur atau learning disorder adalah keadaan di mana proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respons yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan. Akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi dimilikinya. Yudawati Ratna dan Denny Haryanto 2012. Metodologi penelitian. Subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa di kelas
2 Sekolah Dasar Negeri 012 Simpang Lebuh dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Objek penelitian ini adalah pemberian Rower and Usmin dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 012 Simpang Lebuh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar yang ada di Pelalawan, yakni Sekolah Dasar Negeri 012 Simpang Lebuh. Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Januari-Maret 2021. Metode penelitian. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat relevasi dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memberikan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Penelitian tindakan kelas berupa meningkatkan dan mengembangkan potensialisme guru dalam mengembangkan tugasnya. Kurt Lewin yang dikutip oleh Kunader yang menyatakan penelitian tindakan kelas adalah suatu langkah-langkah yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan relevasi. Penelitian ini dilakukan dalam siklus dan tiap siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 012 Simpang Lebuh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 012 Simpang Lebuh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan perencanaan atau plan, tindakan atau action, observasi, relevaksi. Rancangan penelitian, perencanaan, tindakan, observasi, relevaksi. Analisis data. Analisis datanya yaitu P sama dengan F dikurang N dikali 100%. Keterangan P angka presentasi aktivitas guru, F frekuensi aktivitas guru, N jumlah indikator, 100% bilangan tetap. Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil belajar, maka dilakukan pengelompokan atas 4 kriteria penilaian, yang itu baik, cukup, baik, kurang, dan tidak baik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.